Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kali bagaimana para sahabat menjadikan wakaf itu sebagai gaya hidup. Lam yakun ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzu maqdiratin illa waqafa. Tidak ada seorang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, banyak-banyak kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang masih dianugerahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan umur kita menjadi umur yang barokah, panjang umurnya, banyak amal solehnya. Ketika Allah mengambil nyawa kita, mudah-mudahan kita menutup lembaran kehidupan kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswah dan qudwah bagi kita semua. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar Radio Baitur Rahman dan Radio RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kajian tentang wakaf, dan ini adalah kajian yang ketiga berturut-turut kita lakukan. Hari ini kita akan mengambil tema wakaf uang dan wakaf melalui uang. Wakaf uang dan wakaf melalui uang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin mengingatkan kembali bagaimana para sahabat menjadikan wakaf itu sebagai gaya hidup. Lam yakun ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzu maqdiratin illa waqafa. Tidak ada seorang sahabat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kemampuan kecuali mereka berwakaf. Mereka berwakaf setiap hari, mereka berwakaf setiap bulan, mereka berwakaf setiap tahun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita juga bisa menjadi bahagian mengambil dan menjadikan wakaf ini sebagai gaya hidup kita, karena kita ketahui bahwa salah satu yang menyebabkan pahala kita terus hadir walaupun nafas kita sudah berhenti adalah sedekatun jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Para ulama kemudian mengatakan sedekah yang pahalanya mengalir ketika kita telah menutup usia tidak lagi bernafas adalah wakaf. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini kita akan membahas bagaimana wakaf uang dan bagaimana wakaf melalui uang. Wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif. Hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih. Mauquf alaih ini penerima manfaat wakaf. Jadi wakaf uang, uangnya yang diwakafkannya itu adalah uang. Sedangkan wakaf melalui uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk membeli atau mengadakan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki wakif untuk dikelola secara produktif ataupun untuk kebaikan sosial. Ini definisi yang saya ambil dari undang-undang wakaf. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi kalau wakaf uang, uangnya yang kita wakafkan, ain uangnya. Lalu uang ini, manfaat produktivitas uang inilah yang dimanfaatkan untuk mauquf alaih. Sedangkan wakaf melalui uang itu proyek yang ditawarkan oleh si nazir, di mana uang dibeli sebuah barang, baik benda bergerak ataupun tidak, yang kemudian baru dimanfaatkan untuk keinginan ataupun ikrar wakaf yang diinginkan oleh si pewakif. Contoh sederhananya, kalau wakaf uang, uang kita deposito, manfaat depositonya itu yang digunakan. Saya wakafkan uang 1 miliar, lalu uang ini didepositokan,
ada bagi hasil dari uang deposito ini yang digunakan oleh nazir sesuai niat pewakif. Kalau wakaf melalui uang, si nazir mengumumkan kita butuh granit. 1 granit sampai dipasang dengan biaya tukang per meter 1 juta. Lalu uangnya dikumpulkan, bukan uangnya yang diinvestasikan, uangnya membeli granit. Itulah wakaf melalui uang. Kita butuh mobil ambulan. Ini kalau beli granit untuk masjid itu benda tidak bergerak. Kalau benda bergerak itu mobil. Kampung butuh mobil ambulan untuk orang meninggal dunia. Dibuatlah, kita kumpulkan dana dalam bentuk wakaf melalui uang untuk beli mobil. Jadi uang yang dikumpulkan itu digunakan untuk membeli kendaraan. Itulah yang disebut dengan wakaf melalui uang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dasar hukum wakaf uang? Memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama karena nilai uang itu bisa terjadi inflasi. Sebagai contoh misalnya, harga 1 mayem emas hari ini 6 juta misalnya. Bulan depan dengan uang 6 juta tidak dapat lagi 1 mayem emas. Jadi uangnya tetap 1 miliar, tapi daya beli uang tersebut di masa yang akan datang itu turun menjadi 900 juta. Kalau dulu beberapa sebelum Ramadan ataupun di awal-awal tahun ya, 1 kilo emas itu kita bilanglah sekitar 1 miliar. Sekarang 1 kilo emas berapa? Memang uangnya tetap 1 miliar, tapi daya beli uang itu sudah tidak bisa digunakan ataupun sama. Walaupun kemudian uang itu sudah diproduktifkan, ada bagi hasil depositonya, tapi inflasi lebih besar dibandingkan bagi hasil dari deposito di bank syariah. Maka ini menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama bagaimana mengekalkan kualitas dan kuantitas uang ini sesuai yang diinginkan oleh si pewakif dan si nazir bertanggung jawab. Ini pendapat-pendapatnya, sehingga ada ulama yang menyatakan lebih bagus wakaf melalui uang. Contoh, uang Anda kasih 1 miliar, jadikan toko, beli toko. Harga sewa toko itu dimanfaatkan untuk kepentingan yang diinginkan oleh si pewakif. Misalnya toko itu saya wakafkan yang manfaatnya diterima untuk kegiatan pemakmuran masjid. Maka kemudian uang itu dibelikan toko itu disewakan, harga sewa. Jadi wakaf melalui uang untuk membeli toko, harga sewanya yang digunakan untuk membeli ataupun sesuai dengan niat pewakif. Kalau untuk masjid ya untuk masjid. Saya teringat di Istanbul, di Turki, saya pernah hadir ke sana sebentar melihat wakaf hotel yang digunakan keuntungannya itu untuk kegiatan Masjidil Aqsa, mulai dari kafalah honorarium imam sampai para pengajar Al-Quran, di dalam Masjidil Aqsa. Saya tanya, berapa manfaat dari hotel ini yang dikirim setiap tahunnya ke Masjidil Aqsa? Mereka mengatakan sekitar 50.000 dolar Amerika Serikat. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, ada pendapat daripada ulama mazhab yang kemudian menyatakan bahwa wakaf uang itu dibolehkan. Salah satunya pendapat Imam Az-Zuhri bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha, kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf alaih. Kalau uang, wakaf uang, kemudian kita buka usaha, contoh warung kopi, kalau itu rugi maka si nazir harus bertanggung jawab. Itu resikonya. Kalau uang langsung kita wakafkan, maka harus dilihat portofolio
yang bisa menjamin wakaf uang itu tidak rugi dan bisa memberikan manfaat. Lalu kemudian pendapat mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi. Ini diungkapkan dalam kitab Wahbah Zuhaili Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu juz 8 halaman 162 yang menyatakan, saya bacakan terjemahannya saja, bahwa para ulama membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian atas dasar istihsan bil urfi. Istihsan bil urfi, kebiasaan yang terjadi di kalangan masyarakat yang dianggap itu memberikan kebaikan. Hal ini didasari pada pendapat ataupun asar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala pun buruk. Di Indonesia, dasar hukum wakaf uang ini itu ada beberapa. Ada fatwa Majelis Ulama Indonesia 11 Mei 2002 yang menyatakan bahwa wakaf uang hukumnya boleh. Ada Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, dan peraturan pemerintah tahun 42 tahun 2020 nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf uang. Artinya, saya ingin mengatakan kepada kaum muslimin, para pendengar Radio Baitur Rahman, bahwa wakaf uang di Indonesia, terlepas ada yang menyatakan boleh ataupun tidak, dalam tata hukum Indonesia wakaf uang ini dibenarkan dan dibolehkan. Kelebihannya, ketika wakaf uang ini dibolehkan, maka siapapun di antara kita bisa berwakaf. Karena hari ini yang difahami wakaf itu hanya untuk orang kaya yang punya uang banyak. Tapi dengan wakaf uang, Bapak Ibu bisa wakaf pagi ini 10.000, Bapak Ibu bisa wakaf pagi ini 100.000. Setiap hari kita berwakaf. Apa yang membedakannya ketika celeng lewat dengan wakaf? Kalau celeng lewat itu namanya sedekah. Tapi ketika dia buka celeng ataupun dompet digital dalam penghimpunan wakaf uang, maka ketika kita mentransfer uang ke rekening tersebut dan itu dinyatakan rekening wakaf uang, maka uang itu kemudian menjadi milik dari Allah Subhanahu wa taala, di mana si nazir bertanggung jawab untuk mengembangkan uang ini, keuntungannya yang diberikan kepada mauquf alaih. Saya kasih ilustrasi contoh sederhana yang sedang dilakukan oleh kampus UIN Araniri. Wakaf Araniri namanya. Wakaf uang, tapi nama produknya itu Wakaf Araniri. Apa yang diinginkan? Setiap kaum muslimin, siapapun dia, bisa berwakaf uang yang uangnya kemudian diinvestasi. Manfaat dari wakaf uang Araniri ini digunakan untuk membayar SPP ataupun UKT mahasiswa yang tidak sanggup membayar kebutuhan UKT mereka. Jadi uang kita kumpulkan dari masyarakat, dari dosen, dari tenaga pendidikan, apakah 10.000, 20.000, lalu uang ini kita depositokan. Keuntungan deposito ini kita salurkan. Uangnya tidak kita ganggu, uang pokoknya, tapi depositonya. Dan alhamdulillah sekarang hampir penyalurannya 2,3 miliar. Penerima manfaat setiap semesternya 200 sampai 300 orang. Dan ternyata memang kondisi masyarakat kita hari ini dari sisi ekonomi tidak baik-baik saja. Banyak mahasiswa yang datang, Pak, kami tidak bisa melanjutkan kuliah karena orang tua kami meninggal dunia, sumber pendapatan tidak ada, saya tidak bisa melanjutkan kuliah. Nah, lalu kemudian kita gunakan manfaat wakaf ini untuk kita berikan kepada mahasiswa tersebut. Sedikit lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, bagaimana ketentuan wakaf uang ini? Spesifik dia. Karena kalau uang ini kita gunakan dalam sektor produktif secara langsung, resikonya sangat tinggi.
Kalau sempat rugi, nah ini pertanggungjawaban nazir, karena wakaf uangnya harus kita jaga sampai hari kiamat. Kalau itu wakaf mu'abbad, kemarin ada mu'abbad, ada mu'akkad, ada wakaf untuk selama-lamanya, ada wakaf terbatas waktu. Kalau saya saya wakafkan uang 1 miliar selama 1 tahun, maka manfaat deposito itu selama 1 tahun. Tapi kalau kemudian saya wakafkan semuanya, maka sampai madamatis samawat wal ardh, selama-lamanya, selama ada langit dan bumi masih belum kiamat, maka uang itu harus digunakan untuk kepentingan wakaf. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perbedaannya yang sangat mendasar bahwa ketika wakaf uang dilakukan, maka uang tersebut bisa jadi dalam bentuk uang ataupun surat berharga. Surat berharga misalnya saham dan lain-lain. Kemudian uang diserahkan dalam bentuk rupiah. Kemudian ini yang membedakan, wakaf atas benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif secara tertulis kepada pengelola LKS PWU. Apa itu LKS? Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang, yaitu bank syariah. Jadi kalau di Aceh, bank syariah yang sudah bisa itu BSI, yang kedua Bank Aceh. Kalau BPRS, seingat saya baru BPRS Hikmah Wakilah, mereka bisa menjadi pengelola wakaf uang. Nazirnya siapapun boleh, selama yayasan itu sudah tercatat dan mendapatkan izin dari Badan Wakaf Indonesia sebagai penerima wakaf uang, maka mereka sudah bisa melakukan crowdfunding wakaf uang, tapi uangnya dikelola oleh LKS PWU. Kenapa LKS? Karena mereka lah yang bisa memastikan keamanan uang tersebut. Bagaimana mereka produktifkannya? Biasanya digunakan dalam bentuk deposito. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, LKS PWU inilah yang kemudian mengeluarkan sertifikat wakaf uang. Karena setiap wakaf itu harus dikeluarkan sertifikatnya. Bapak wakaf tanah, nanti lihat di BPN itu dikeluarkan sertifikat wakaf tanah, ada ditulis nazirnya. Nazirnya ini apakah perorangan? Kalau perorangan ditulis sipulan 5 orang, itu wakaf nazir perseorangan. Kalau dicatat BPN bahwa tanah wakaf ini dikelola oleh nazir yayasan, contoh Yayasan Wakaf Harun Ali, maka nazirnya adalah badan hukum yayasan. Kalau dicatat tanah ini dikelola oleh organisasi Muhammadiyah atau NU, maka itu milik organisasi. Maka nazir itu di dalam undang-undang wakaf itu ada 3. Ada perseorangan, ada lembaga hukum, dan yang ketiga ada organisasi. Nah, siapa yang mengelola wakaf uang ini? Itulah LKS PWU. Siapa yang mengeluarkan sertifikat? Adalah LKS PWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Berapa mereka keluarkan sertifikat? Apabila wakafnya berjumlah 1 juta rupiah. Jadi kalau Bapak mewakafkan 1 juta rupiah, misalnya untuk wakaf UIN Araniri yang dimanfaatkan untuk mahasiswa UIN Araniri membayar UKT mereka, maka dikeluarkan sertifikatnya oleh Bank Syariah Indonesia. Langsung itu akan dikirim kepada Bapak dalam bentuk digital. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, nah inilah yang kemudian membedakan antara pengelolaan wakaf uang dengan wakaf melalui uang. Kalau wakaf melalui uang, sertifikatnya dikeluarkan oleh nazir bersangkutan. Bapak memberikan uang 1 juta untuk membelikan granit, kan? Wakaf melalui uang untuk beli granit. Siapa yang keluarkan sertifikatnya sebagai bukti bahwa saya sudah melakukan wakaf? Maka yang mengeluarkan sertifikat adalah nazir yang ditunjuk oleh masjid tersebut. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini perbedaan yang sangat mendasar antara wakaf uang dan wakaf melalui uang. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan dengan beberapa contoh kasus bagaimana lembaga yang mengelola wakaf uang sehingga memberikan manfaat yang sangat besar bagi pembangunan masyarakat muslim.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridhai kita dan memberkahi harta yang sementara dititipkan Allah kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما. ويقول المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيل انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله